In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu tentu ia mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya dan ini yang diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka. Bunda Maria pasti mengingat secara detail kelahiran Yesus ini yang begitu istimewa, selain sensus yang terjadi pertama kali di dunia, yang terjadi pada masa Raja Herodes yang agung yang wafat di tahun 4 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Putranya yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat dan dikunjungi oleh para majus. Tanggal kelahiran Yesus 25 Desember, 24 Desember tengah malam, akan sudah diketahui sejak abad pertama. Para rasul tentu sudah menanyakan tentang hal ini di mana Santo Matius dan Santo Lukas mencatatnya bagi kita, sehingga adalah sesuatu yang masuk akal jika para jemaat perdana telah mengetahui dan merayakan kelahiran Yesus, dengan mengambil sumber keterangan dari ibu yang mengandungnya. Kesaksian berikutnya adalah dari para bapak gereja abad-abad awal, baik dari abad 1 sampai awal abad 4, di masa sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Para bapak gereja tersebut telah mengklaim tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Telesporus sebagai penerus Rasul Petrus yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137 Masehi, yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Kita juga membaca perkataan Theophilus tahun 115 sampai 181 Masehi, seorang uskup Kaisarea di Palestina menuliskan demikian, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Tak lama kemudian di abad kedua, Santo Hippolytus, tahun 170 sampai 240 Masehi menulis demikian, kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem, di tanggal 25 Desember, pada hari Rabu, ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia, Kristus, menderita di umur 33, tanggal 25 Maret, hari Jumat, di tahun ke-18 Kaisar Tiberius, ketika Rufus dan Roubilion menjadi konsul. Dengan demikian, tanggal 25 Maret menjadi signifikan, karena menandai hari kematian Kristus. Sebagai penjelasan, 25 Maret sesuai dengan bulan Ibrani Nisan 14, tanggal penyaliban Yesus. Kristus, sebagai manusia sempurna dipercaya mengalami konsepsi dan kematian pada hari yang sama, yaitu tanggal 25 Maret. Maka tanggal 25 Maret dianggap istimewa dalam tradisi awal Kristiani. 25 Maret ditambah 9 bulan, membawa kita kepada tanggal 25 Desember, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem. Santo Agustinus meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari yang sama saat ia menderita. Sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia dikandung, di mana tak seorang lain pun dikandung. Sesuai dengan kubur baru itu di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir, menurut tradisi, di tanggal 25 Desember. Di sekitar tahun 400, Santo Agustinus juga telah mencatat bagaimana kaum skismatik Donatis merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus, tetapi mereka menolak merayakan Epifani di tanggal 6 Januari, sebab mereka menganggapnya sebagai perayaan baru tanpa dasar dari tradisi apostolik. Skisma Donatis berasal dari tahun 311, dan ini mengindikasikan bahwa Gereja Latin telah merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 311. Apapun itu, terbukti perayaan liturgis kelahiran Kristus telah diperingati di Roma pada tanggal 25 Desember, jauh sebelum Kristianitas dilegalkan dan jauh sebelum pencatatan terawal dari perayaan pagan bagi kelahiran Sang Matahari yang tak terkalahkan. Untuk alasan ini, adalah masuk akal dan benar untuk menganggap bahwa Kristus benar telah dilahirkan di tanggal 25 Desember, dan wafat dan bangkit di bulan Maret, sekitar tahun 33. Sedangkan tentang perhitungan tahun kelahiran Yesus, menurut Paus Benedictus XVI, dalam bukunya Jesus of Nazareth, The Infanti Narratives, adalah sekitar tahun 7 hingga 6 sebelum Masehi. Paus mengutip pandangan seorang astronomer Wina, Ferrari de Occhiepo, yang memperkirakan terjadinya konjungsi planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi di tahun 7 hingga 6 sebelum Masehi, yang menghasilkan cahaya bintang yang terang di Bethlehem, yang dipercaya sebagai tahun sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.